Nah teman-teman, tampaknya sekarang itu kita baru sadar nih jika kisah dunia shinobi itu memang mengarah pada Otsutsuki. Bahkan lubang Konoha yang populer itu dan desa daun ternyata memang bersumber dari klan Uzumaki. Setelah manga Minato ini rilis, kita akhirnya semakin diberikan gambaran tentang misteri klan Uzumaki ini, hubungannya dengan desa daun dan konsep spiral yang mereka miliki. Semuanya serasa mengarah pada alam semesta dan dimensi Otsutsuki sendiri. Kisah dunia shinobi ini dan kembali mengungkapkan informasi menarik bahwa di masa depan Otsutsuki itu memang benar-benar ditakdirkan kembali. Melihat dari segala fenomena yang ada sekarang ini, siapapun karakter yang memiliki DNA Otsutsuki maupun kekuatan Otsutsuki, dia pasti akan sangat powerful. Sisi lain Otsutsuki ini, sejarah panjang mereka sampai ke bumi sendiri ternyata meninggalkan beberapa keturunannya. Indra sendiri memang berperan besar dalam kisah bumi shinobi, namun para Otsutsuki utama juga demikian diraih nih. Dan sekarang kisah mereka itu kembali lagi nih. Bahkan saat ini konsep yang disebut sebagai karma makin penuh misteri lagi. Ya, dunia shinobi bisa dibilang dalam genggaman Otsutsuki. Nah, kita mulai bahas lebih dalam. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas hipotesa menarik tentang lambang Konoha yang ternyata mengarah pada Otsutsuki dan juga alam semestanya. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kisah shinobi sampai era Boruto. Klan Otsutsuki juga sering disebutkan sebagai klan dewa atau klan langit, karena umumnya mereka tuh datang mungkin berasal dari bulan seperti Toneri atau dimensi lainnya yang tidak ada di bumi. Dan itulah sebabnya ia memiliki silsilah sampai ke Hyuga maupun Uzumaki, serta dalam Konoha sendiri Byakugan tentu memiliki hubungan erat dengan mereka. Nah, saat ini di era Boruto sendiri musuh terbesar mereka juga berasal dari Otsutsuki. Di masa lalu konsep bagaimana dunia shinobi tercipta itu karena seorang Otsutsuki juga turun ke bumi, menguasai planet ini, memiliki keturunan, dan para keturunannya itu melahirkan dunia shinobi yang menciptakan berbagai macam klan dan juga simbol-simbol menarik yang terungkap di masa depan ini. Bagi mereka, Otsutsuki memang belum diperlihatkan lebih detail di masa itu. Kita tahu sebutan klan dewa itu sebenarnya populer di era Boruto. Dahulu kita saat itu dikisahkan cerita Rikudo Senin. Kedatangan ibunya tersebut ke bumi memang hanya akan dikenal sebagai Dewi Kelinci kala itu. Kaguya saat itu hampir menguasai seluruh dataran dunia shinobi sendiri, menggantikan peran kaisar yang dahulu menghuni peradaban bumi jauh sebelum adanya para shinobi dan permulaan teknik ninjutsu. Kisah mengenai keberadaan para Otsutsuki sendiri ternyata kita sendiri itu baru sadar setelah hampir 24 tahunan lamanya. Jika ternyata simbol-simbol seperti Hyuga maupun Uzumaki ini nyatanya juga kembali mengarah pada Otsutsuki pada akhirnya. Bahkan dalam informasi manga terbaru Minato kemarin itu nih, kita diperlihatkan adegan percakapan antara Kushina dan Mito itu. Di sana mereka sepertinya membicarakan tentang adat Uzumaki sendiri. Salah satu dari percakapan itu ngebahas tentang spiral. Dan kita tahu nih kalau disambungkan beneran relate loh teman-teman. Jauh sebelum manga Minato itu dibuat, dalam novel Naruto Retsuden tuh selain menjelaskan tentang penyakit Naruto dan cara penyembuhannya, ternyata lambang Uzumaki, lambang Konoha, bahkan astronomi dan astrofisika yang berkaitan dengan benda-benda langit itu dan fenomena alam yang terjadi di luar bumi itu sudah dibahas. Hal ini menurut kita nih merupakan clue atau benang merah yang berkaitan dengan cerita Boruto sendiri, dan itu adalah Otsutsuki dan klan bangsa dewa. Untuk mengetahui jika kisah dunia shinobi itu memang ditadikan berhubungan dengan bangsa langit maupun Otsutsuki adalah dari simbol-simbol klan yang populer. Salah satunya adalah milik klan Uzumaki, sebuah klan warisan dari Hagoromo, yang mana salah satu anggotanya pewaris dan juga reinkarnasi dari Asura Otsutsuki. Ya, di sana mereka tuh memiliki lambang kebanggaan spiral. Spiral sendiri adalah bentuk lengkungan yang dimulai dari sebuah titik bergerak melingkari titik tersebut, tetapi gerakan tersebut semakin lama semakin menjauh dari titik awalnya. Dalam Naruto Shippuden chapter 3, saat Iruka, Naruto, Boruto, Mitsuki, Sarada dan juga Chihara itu sedang menyantap ramen Ichiraku, dijelaskan bahwa nama Uzumaki seperti salah satu galaksi spiral di alam semesta, dan ada lubang hitam besar di tengah spiral yang menarik materinya dan berputar di tengah pusaran. Kata Chihara, salah satu peneliti, di tengah pusaran itu selalu ada sesuatu yang menarik banyak hal, suatu hal besar yang membuat semua orang tertarik dan juga terhubung. Sama seperti dirimu Naruto yang menyatukan orang dalam daya tarik yang luar biasa, kata Iruka Sensei. Nah, Naruto menjelaskan nih bahwa Uzumaki itu adalah nama belakang ibunya. Ternyata Chihara tahu tentang Kushina dan mengatakan bahwa Naruto itu kuat seperti ibunya dan selalu menjadi pusat perhatian.
Secara ilmiah bentuk galaksi itu ada 3 teman-teman, spiral, elips, dan tak beraturan. Galaksi berbentuk spiral lebih banyak ditemukan daripada yang lainnya, yakni 80% galaksi yang berbentuk spiral itu. Salah satunya adalah Bima Sakti, tempat planet bumi itu beredar. Di sini kita akan memberikan contoh galaksi pusaran air Whirlpool itu sesuai dengan desa asal klan Uzumaki, yakni Usus Yogakure yang artinya tanah pusaran air. Selain lambang klan Uzumaki, ternyata lambang di ikat kepala Konoha juga berbentuk spiral pula. Dalam dialog di kedai ramen tersebut, Shihara itu bertanya mengapa ikat dai Konoha itu bentuknya seperti daun. Di sini Iruka itu menjelaskan bahwa pada zaman dahulu ninja itu dilatih untuk memusatkan cakra dan meletakkan daun di dai mereka. Jika ninja tersebut mengikuti pusaran dari tepi, maka pada akhirnya akan berhasil mengumpulkan cakra di titik pusat. Lambang di ikat kepala Konoha itu terdapat piktogram, gambar yang menyerupai objek asli dan menjadi maknanya berfungsi untuk mengarahkan ke satu arah. Tetapi jika mengubah vektor garis arah yang memiliki nilai itu, maka akan menghasilkan arah yang berbeda pula. Pusaran melambangkan gerakan dari dalam keluar dan dari luar ke dalam. Sementara Boruto sendiri itu menambahkan bahwa ada begitu banyak arti lain dari pusaran. Bukan hanya dari dalam keluar atau sebaliknya, namun sama seperti biji bunga matahari dan kaktus tumbuh dengan berputar-putar saja. Mitsuki itu menambahkan bahwa pusaran itu juga merupakan bentuk yang menyimpan item panjang secara efisien, seperti orang tuanya yang suka memutar-mutarkan lidahnya itu. Nah, Sarada pun juga menambahkan bahwa ada beberapa area di mana pusaran atau asal katanya pusar itu dikuburkan. Biasanya tali pusaran dikuburkan setelah melahirkan, dan tali pusar yang terus berputar itu adalah simbol keabadian, sehingga orang yang mati itu diharapkan kembali suatu hari nanti. Nah, dijelaskan nih bahwa spiral dan bentuk daun di ikat kepala Konoha sendiri itu mengingatkan kita pada awal desa Konoha itu didirikan. Konoha sendiri itu berarti desa daun tersembunyi, dan menariknya daun yang dipegang Madara itu bolong tengahnya. Ini melambangkan lingkaran yang merupakan pusat atau titik cakra awal spiral. Jika kita mengamati apa yang terjadi di era Boruto sekarang, kekuatan dojutsu yang OP itu digambarkan pula dengan fenomena alam yang berkaitan dengan astronomi. Nah, dalam novel Naruto Retsuden, saat meteorit jatuh ke bumi itu, Rikudo Sennin membelah itu menjadi 2, satu di bumi dan satunya lagi dikembalikan ke langit dan bersirkulasi di sekitar bintang sebagai bulan. Dan tahu juga kan bahwa bulan maupun matahari itu di era time skip ini nanti akan menjadi sebuah fenomena-fenomena dari kebangkitan dojutsu spesial yang serasa mengcounter satu sama lain. Boruto, Sarada, Eida, Demon, Kawaki itu adalah para tokoh-tokoh yang berhubungan dengan bulan dan juga matahari tersebut dalam kemampuan mata mereka. Tapi bagi mereka yang memiliki kemampuan Otsutsuki seperti Boruto dan Kawaki itu pengecualian lain. Jika kekuatan mereka akan melampaui para shinobi di zamannya. Kenapa? Yaitu karena Otsutsuki utama di era ini memiliki karma, sebuah konsep penyimpanan data ingatan pengalaman pertempuran seorang Otsutsuki ratusan bahkan ribuan tahun di masanya. Bagi shinobi yang bertindak sebagai wadah maupun dia yang memiliki karma, kekuatannya akan naik signifikan karena dia sudah menjadi bagian dari Otsutsuki. Nah, sama seperti kasus Boruto ini menarik, karma dia dapati setelah Sakara dan kondisi mengerikan itu di tubuhnya hancur. Namun Momoshiki melakukan sesuatu yang di luar nalar nih. Dia yang tadinya mau bangkit kembali melalui sang wadah Boruto, akhirnya merelakan 18% data ekstrakan itu untuk Boruto dan sisanya tetap menjadi miliknya. Alhasil ia gagal kembali bereinkarnasi dan Boruto malah 100% dirinya sekarang adalah Otsutsuki. Bahkan sebagai validasi nih, mode yang dikenal sebagai Borushiki itu adalah yang paling mengkhawatirkan bagi siapapun lawan yang berhadapan dengannya. Nah, di era ini Otsutsuki itu memang selalu menjadi daya tarik tersendiri nih. Bukan hanya bercerita tentang keluarga cabang maupun utama, tetapi ternyata nih setiap Otsutsuki itu memang terikat pada aturan klannya. Nah, mereka memiliki beberapa simbol-simbol yang menjadi ciri khasnya sendiri nih. Dan yang menarik teman-teman, bahkan sudah disebutkan kala itu cluenya jika Otsutsuki sendiri juga memiliki 2 kubu yang muncul di The Last Movie Toneri. Nah, dari keturunan Hamura serta Hagurumo itulah kita akhirnya mengenal para klan-klan yang berhubungan dengan para leluhur tersebut, Hyuga, Uzumaki, Senju maupun Uchiha. Nah, di era ini setelah bab kedua Boruto ini rilis dan manganya kembali itu akan banyak perbedaan besar tentang konsep dunia shinobi, karena bukan hanya berkutik dengan para ninja dan perebutan wilayah, tetapi tetap nih sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi dari sini berarti memang ada kebenarannya bahwa kisah dunia shinobi itu memang mengarah pada Otsutsuki. Bahkan lambang Konoha yang populer itu dan desa daun sendiri ternyata memang bersumber dari klan Uzumaki. Setelah manga Minato ini rilis, kita akhirnya semakin diberikan gambaran lebih lagi tentang misteri klan Uzumaki ini, hubungannya dengan desa daun dan konsep spiral yang mereka miliki nih. Semuanya itu serasa mengarah pada alam semesta dan dimensi Otsutsuki sendiri.
Kayak pikir Sensei itu akan kembali membawa kita untuk menerka-nerka simbol dan makna besar setelah serentetan cerita Shinobi itu kembali. Nah, salah satu hal yang menariknya itu adalah setelah kembalinya manganya itu, kita ditampilkan nih untuk pertama kalinya Sarada, desain karakternya yang sudah berbeda dengan potongan rambut yang tomboy itu. Nah, gimana menurut kalian? Setelah tadi pembahasan kita mengenai hipotesa menarik tentang lambang Konoha yang ternyata mengarah pada Otsutsuki dan alam semestanya sendiri. Tanya selalu guys setelah menonton video ini, and we'll be come back again.